Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Darsuna al-yawm qawaid fiqhiyah al-fasl al-thalith al-'ali. Wa takallamna fil usbu' al-madi ma yata'allaq bi al-kalamu fi ujratil mithli, ثم الكلام في مهر المثل، ثم حد مهر المثل، ثم ركن مهر المثل، وجوه الاعتبار. واليوم نتكلم عن المواضع التي يجب فيها مهر المثل. المواضع التي yajibu fiha mahrul mithli, tempat-tempat yang wajib di dalamnya itu membayar mahar mithil. Artinya tempat-tempat yang diwajibkan di mana pada tempat itu harus membayar mahar mithil. Yang pertama, an-nikah. Idza lam yusammi sadaqa aw talifa al-musamma qabla qabdihi aw ba'duhu. Artinya yang diwajibkan membayar mahar mithil itu adalah yang pertama dalam perkawinan. Dalam perkawinan apabila di dalam perkawinan itu tidak menyebutkan mas kawin. Artinya ketika akad itu tidak menyebutkan mas kawin. Ketika akad tidak menyebutkan mas kawin, karena akad nikah itu sekalipun tidak menyebutkan mas kawin itu tidak apa-apa, artinya sah. Nah, ketika ada wali tidak menyebutkan mas kawin dalam akad nikahnya, dalam mengawinkan putrinya, maka kembali kepada mahar misil. Artinya dia wajib membayar mahar, tapi maharnya itu adalah mahar misil. Aw talifal musamma qabla qabdihi, atau disebutkan maharnya, disebutkan mas kawinnya disebutkan sebelum diserah terimakan rusak. Ngalakin ngasih mati. Idza lam yusammi sadaqa aw talifa al-musama qabla qabdihi aw ba'duhu. Atau maharnya disebutkan dalam akad tetapi rusak sebelum diserah terimakan mahar tersebut, ternyata rusak, semuanya rusak. Yang tidak tahu ini mas kawin ini kan bisa aja apa saja barang juga bisa jadikan mas kawin. Ya misalkan umpamanya mas kawinnya motor atau mobil, kemudian sebelum diserah terimakan rusak, maka dia harus kembali kepada mahar misil. Atau sebagian mahar misil, sebagian, masya Allah, atau sebagian mas kawin yang sudah disebutkan dalam akad itu rusak, maka dia juga kembalinya kepada mahar misil. Artinya wajib dia membayar mahar misil. Yang kedua, al-khulu idza fasadal musamma. Al-khulu idza fasadal musamma, khulu bila mana rusak. Jadi mas kawin yang telah disebutkan dalam akad nikah itu ternyata rusak.
Nah, kalau rusak kan tidak bisa digunakan, tidak bisa dipakai, maka kembali kepada mahar misil, harus membayar mahar misil. Jadi misalkan umpamanya khulu itu adalah gugatan cerai daripada orang perempuan terhadap suaminya, menggugat mencerai dengan mengembalikan mas kawin atau dengan suatu barang. Tetapi barang yang disebutkan atau misalkan umpamanya dia gugat cerai kepada suaminya, artinya khulu. Kemudian khulu ini istri mengatakan kepada suami, kalau kamu kalau kamu mencerai saya, maka mas kawin yang kau berikan dulu itu saya kembalikan. Nah, tapi mas kawin yang dulu itu sudah rusak, maka kembali kepada mahar misalnya, dia harus mengembalikan mahar misil, harus mengembalikan mahar yang berupa mahar misil. Yang nomor 3, al-wad'u fi ghairi nikahin sahihin, wati pada orang perempuan yang tidak dinikahi dengan sah, yang dengan tanpa nikah yang sahih, tidak dengan nikah yang sahih. Jadi mewati perempuan yang tidak dengan nikah yang sahih, artinya nikah yang fasid. Ya, nikah fasid itu ya seperti misalkan umpamanya dia kawin atau dia akad pada waktu iddah, atau dia akad dengan tanpa wali, dengan tanpa saksi. Ini termasuk akad yang fasid. Ya. Jadi sekarang nikah yang ghairu sahih itu imma fasidun, ada kalanya fasid, ada kalanya akad nikahnya itu rusak. Imma fasidun au syubhatun, atau wati syubhat. Jadi wati syubhat itu dia keliru. Si suami ini mewati seorang perempuan, dikiranya dia itu istrinya, tapi ternyata bukan istrinya. Nah, ini kan wati tapi syubhat. Wati dengan sesuatu yang keliru, salah, bukan istrinya sendiri. Au ikrahun, atau dengan paksa. Ya, jadi perkawinan dengan paksa. Al-wad'u fi ghairi nikahin sahihin imma fasidun au syubhatun au ikrahun, atau dengan paksa. Au amatu bnihi, atau budak amatnya, anak lakinya orang yang mewati tersebut. Jadi dia itu mewati budak, tapi budak itu bukan milik sendiri, milik anaknya, milik anak lakinya. Nah, maka dengan demikian itu adalah termasuk rusak, semuanya termasuk rusak. Maka kembali kepada mahar mithil, dia harus membayar mahar mithil, mahar mithil. Jadi apabila dia mewati dengan tidak nikah yang sahih, ada kalanya tidak dengan nikah yang sahih itu, ada kalanya nikahnya itu rusak, atau syubhat tadi itu, atau ikrah ya dengan paksa, atau mewati budak perempuan anak lakinya, maka dia harus membayar mahar mithil. Ar-rabi'u, yang nomor 3, yang nomor 4, ar-radha'u idza arda'at ummahu au ukhtahu au zaujatahu al-kubra wa sughra infasakhan nikahu walahu 'alal murdi'ati nisfu mahril mithli fil adhari. Ar-radha, menyusui. Idza arda'at, apabila istrinya itu menyusui, ummahu, kepada ibunya Zaud. Ini ummahu ini kembali kepada Zaud, dhamirnya kembali kepada Zaud. Jadi ada seorang laki yang istrinya itu dia menyusui ibunya, ibunya Zaud, yakni ibunya menyusui ibunya, atau saudara perempuannya menyusui saudara perempuannya, atau menyusui istrinya yang paling tua dan istrinya yang paling muda. Ini gambarannya kalau dia itu mempunyai istri 3. Ya, kalau mempunyai istri 3, gambaran menyusui istri yang tua dan yang muda ini adalah gambarannya kalau dia itu mempunyai istri 3. Infasakhan nikah, maka semuanya itu adalah rusak, perkawinannya rusak.
Jadi kalau misalkan istri menyusui ibunya atau menyusui saudara perempuannya atau menyusui istri yang tua dan yang muda, maka perkawinannya itu menjadi rusak. Menjadi rusak. Nah, karena menjadi rusak, maka walahu ya, karena rusak, maka wajib membayar mahar mithil. Walahu 'alal murdi'ati nisfu mahril mithli fil adhari, dan wajib kepada zaujah, wajib kepada istri yang menyusui tadi itu membayar separuh mahar misil kepada suaminya. Jadi itu yang membayar mahar misil itu adalah istri. Jadi istrinya itu wajib, zaujah itu wajib membayar mahar misil kepada suaminya. Tapi di sini yang diwajibkan adalah walahu 'alal murdi'ati nisfu mahril mithli fil adhar. Jadi wajib kepada istrinya itu membayar separuh mahar misil kepada suaminya fil adhari, menurut kaul yang adhar. Baik, saya ulangi lagi. Jadi yang termasuk diwajibkan membayar mahar mithil itu adalah di dalam menyusui, ar-radha. Idza arda'at ummuhu aw ukhtahu aw zawjatahu al-kubra wa sughra. Jadi bila mana ada seorang istri menyusui ibunya atau menyusui saudara perempuannya atau menyusui istrinya yang tua dan yang muda. Jadi gambarannya kalau misalkan umpamanya dia itu mempunyai istri 3. Dia mempunyai 3 istri, kemudian istri yang kedua itu menyusui istri yang pertama dan yang ketiga. Jadi menyusui yang tua, istri yang pertama dan istri yang ketiga, maka perkawinannya itu menjadi rusak. Perkawinannya itu menjadi rusak, dan harus kepada orang yang menyusui zaujah tadi itu harus dia membayar nisfu mahril mithli, membayar separuh mahar mithil kepada suaminya. Al-khamisu, yang nomor 5, ruju'us syuhudi ba'da syahadati bitalakin ba'inin aw rada'in aw li'anin wa faraqal qadi fa innal firaqa yadumu wa alaihim mahrul mithli wa fi qaulin nisfuhu in kana qabla wad'in. Yang nomor 5, rujuk syuhud, mencabutnya para saksi, mencabutnya saksi-saksi setelah persaksiannya, bitolakin ba'inin, dengan tolak 3, tolak ba'in, atau mencabut auradain, atau bitolakin ba'inin auradain, atau menyusui, au li'anin, atau li'an. Jadi misalkan ada saksi-saksi yang menyaksikan bahwa ini sudah pernah melakukan tolak bain, atau mereka menyaksikan bahwa ini adalah nyusu kepada ini, atau ini menyusui ini, atau saksi-saksi itu menyaksikan bahwa ini adalah berbuat li'an kepada istrinya, bersumpah li'an kepada istrinya misalkan. Nah, kemudian dilaporkan kepada qadhi. Karena sudah dilaporkan kepada qadhi, wa farqal qadhi, lalu qadhi memutuskan sesuai dengan laporan daripada para saksi tersebut, maka dengan demikian fa indal firaqa yadumu. Jadi perpisahan itu adalah berlangsung, yadum. Ya, karena qadhi sudah memutuskan bahwa kedua orang yang li'an atau tolak bain tadi itu atau rodok tadi itu yang dilaporkan oleh saksi-saksi itu, maka diputuskan oleh qadhi bahwa mereka yang dilaporkan itu adalah al-faraq. Jadi firaq, sudah dipisah oleh qadhi. Wa alaihim, dan kepada mereka para saksi itu harus membayar mahar mithil. Jadi yang membayar mahar mithil itu adalah saksi-saksinya. Kenapa? Karena dia mencabut. Jadi setelah diputuskan oleh qadhi, lalu saksi-saksi itu mengatakan, "Tidak, saya cabut laporan saya. Saya cabut laporan saya kepada kamu." Mengatakan kepada qadhi seperti itu. Tetapi qadhi sudah memutuskan, maka putusan qadhi itu adalah berlangsung, dan saksi-saksi tadi itu dia harus membayar mahar mithil. Dia harus membayar mahar mithil.
wa alaihim mahru mithli, dan wajib kepada para saksi tadi itu membayar mahar mithil. Wa fi qaulin, dan di dalam pendapat yang lain mengatakan nisfuhu, membayar. Jadi para saksi itu harus membayar separuh daripada mahar mithil in kana qabla wat'in, bila mana sebelum terjadi wati, bila mana sebelum wati. Baik. As-sadisu, yang nomor 6, aqarrat li ahadil mudda'iyaini, aqarrat li ahadil mudda'iyaini bisabqi thumma lil akhar yajibu lahu 'alaiha mahrul mithli aw lizawji annahu raja'aha ba'da ma tazawwajat. Aqarrat li ahadil mudda'iyaini bisabqi thumma lil akhar. Ada seorang perempuan mengakui kepada salah satu orang yang mengaku salah satu. Jadi si perempuan ini mengakui kepada salah satu orang yang mengaku bahwa dia itu adalah istrinya. Tetapi istrinya itu mengakui bisa bagi pada orang yang mengaku yang pertama. Kemudian lama-lama sumail akhir, kemudian yang lama-lama dia mengakui pada yang lain. Artinya begini. Ada dua orang laki mengaku bahwa fulana ini adalah istrinya. Ya. Yang A mengaku bahwa fulana ini adalah istrinya. Yang B mengaku juga bahwa fulana ini adalah istrinya. Nah, kemudian fulana ini mengakui salah satu kedua yang mengaku tadi itu. Yang pertama, ya fulana itu yang mengakui pada yang pertama, mengakui kepada salah satunya, kedua orang yang mengaku bahwa ini adalah istrinya. Dia mengakui yang pertama. Kemudian lama-lama mengakui yang kedua. Jadi yang pertama mengakui A, kemudian lama-lama mengakui kepada yang B. Yajibu lahu 'alaiha mahrul mithli. Maka wajib kepada yang akhir ini, kepada yang B ini, kepada yang kedua ini, wajib membayar mahar mithil kepada perempuan tersebut, kepada fulana ini, kepada perempuan tersebut. Auli zauji annahu raja'aha ba'dama tazawwajat. Auli zauji annahu raja'aha ba'dama tazawwajat, atau mengakui kepada suaminya bahwa suaminya telah merujuk kembali kepadanya setelah dia kawin. Ya otomatis batal rujuknya. Otomatis batal rujuknya. Jadi misalkan rumahnya dia dicerai oleh suaminya. Ada orang perempuan dicerai oleh suaminya. Nah, kemudian setelah itu sudah selesai iddah, dia kawin. Nah, setelah dia kawin, kemudian dia mengatakan dengan mengakui bahwa suaminya sudah merujuk kepadanya. Suaminya merujuk kepada perempuan tersebut. Maka batal, rujuknya itu batal. Ya, kalau misalkan kenapa? Karena dia sudah kawin. Dia mengatakan mengakuinya bahwa suaminya itu merujuk kepadanya itu dia sudah kawin dengan orang lain, maka berarti batal rujuknya. Ya. Baik. As-sabi, yang nomor 7. Idza ja'at al-mar'atu muslimatan. Idza ja'at al-mar'atu muslimatan fi zamanil hudnati gharama li zawjiha al-kafiri mahru mithliha ala qaulin marjuhin. Idza ja'at al-mar'atu muslimatan, apabila orang perempuan itu datang kepada negara Islam, muslimatan dalam keadaan dia masuk Islam, fi zamanil hutnati pada zaman genjatan senjata, pada zaman perdamaian genjatan senjata, gharama li zawjiha al-kafir mahru mithliha, maka dia harus mengganti kepada suaminya yang kafir membayar mahar mithil menurut kaul yang marjuh. Ya. Nah, sekarang begini,
ada orang perempuan ini antara di satu negara, misalkan antara orang Islam dan orang kafir ini sudah mengadakan gencatan senjata, sudah mengadakan perdamaian. Ya, kemudian tiba-tiba ada seorang perempuan, orang perempuan kafir ini datang ke negara Islam, kemudian dia masuk Islam. Pada waktu gencatan senjata itu dia datang dan masuk Islam, maka karena masuk Islam lalu dia kawin dengan orang Islam yang ada di negara Islam tersebut, maka dia harus mengganti kepada suami yang kafir, dia harus membayar mahar misil. Maka dia harus membayar mahar misil kepada suami yang kafir tersebut. Baik. Al-babu tsani wal 20. Bab yang ke-22. Bab yang ke-22. Al-qaulu fil maskani wal khadim. Pendapat ulama tentang rumah tempat tinggal wal khadimi dan budak. Jadi bagaimana pendapat ulama tentang tempat tinggal, rumah, wal khadimi dan budak? Hal yuba'u al maskanu wal khadimu? Apakah tempat tinggal dan budak itu harus dijual? Itaraba hukmul maskani wal khadimi. Ulama berbeda pendapat mengenai masalah hukum menjual rumah dan budak. Yang pertama, fi maudhin yuba'ani. Dalam satu pendapat mengatakan bahwa tempat tinggal atau rumah dan budak itu dijual. Wa fi akhar, dan di dalam pendapat yang lain mengatakan la yuba'ani, tidak boleh dijual. Wa fi akhar, dan dalam pendapat yang lain dikatakan yubdalu an-nafisani illam yu'lafa. Yubdalu an-nafisani illam yu'lafa. Jadi diganti an-nafisani, sesuatu yang berharga, sesuatu yang berharga itu diganti illam yu'lafa, bila mana tidak disukai. Illam yu'lafa, bila mana tidak disenangi. Artinya begini, ada rumah tempat tinggal yang bagus dan juga budak yang bagus. Nafis ini bagus, berharga. Tetapi walaupun sudah bagus, dia tidak suka. Artinya orang yang memiliki itu tidak begitu suka. Lam yu'lafa. Jadi kedua tempat tinggal dan budak itu tidak disukai, sekalipun itu mahal, sekalipun itu bagus barangnya. Maka kalau seperti itu boleh dijual dan diganti dengan yang lain. Diganti dengan yang lain, ya setelah dijual dia membeli tempat tinggal yang lain. Nah, itu diperbolehkan dijual. Baik. Faslun fil mawadhi allati dzikra fiha. Fil mawadhi allati dzikra fiha, di tempat-tempat yang disebutkan di dalamnya itu. Al-awwal, yang pertama, annal maskana wal khadima yuba'an. Yang pertama, pembahasan yang pertama di sini bahwa tempat tinggal dan budak itu dijual. Tempat tinggal atau rumah dan budak itu keduanya dijual. Ya. Dijual. Yang pertama, nafaqatuz zaujati. Yang pertama, nafaqatuz zaujati. Artinya untuk memberi nafkah kepada zauja. Bila mana sudah tidak ada lagi, maka boleh tempat tinggal dan budak itu dijual. Jadi misalkan umpamanya ada seorang yang dia itu mempunyai istri dan untuk memberi nafkah kepada istrinya sudah tidak ada lagi, apakah rumah dan budaknya itu boleh dijual apa enggak? Maka dalam pembahasan ini diperbolehkan, bahkan harus dijual.
Kalau untuk memberi nafkah kepada istrinya, ya, kemudian tidak punya apa-apa lagi kecuali tempat tinggal, kecuali rumah dan budak, maka wajib dijual. Yang kedua, sirayatul idki jazama bihi ar-Rafi'i fi ar-rawdati wa asliha. Jadi ini sirayatul idki ini adalah menularnya memerdekakan. Jadi menularnya memerdekakan. Nah, menularnya memerdekakan ini ditetapkan oleh Imam Rafi'i dalam kitab Ar-Rawdah dan asalnya, artinya ini adalah termasuk sesuatu yang diperbolehkan dijual. Artinya rumahnya dan budaknya itu boleh dijual bila mana ini terjadi pada siratul idki. Yang dimaksud dengan siratul idki artinya menjalarnya, menularnya memerdekakan begini. Misalkan umpamanya saya punya budak, lalu budak itu saya merdekakan seperempatnya. Ya, misalkan harga budak ini 10 juta, misalkan harga budak ini 10 juta, jadi saya merdekakan seperempatnya. Lalu karena menjalar ini maksudnya pertamanya saya merdekakan seperempatnya, kemudian saya merdekakan setengahnya, kemudian saya merdekakan semuanya, itu namanya menjalar. Ya, itu namanya membelah. Jadi saya merdekakan setengahnya misalkan. Kemudian kalau saya masih mampu, maka saya merdekakan semuanya. Nah, ini namanya sirayatul idki. Sirayatul idki artinya kan seorang punya budak itu untuk dimerdekakan semuanya, tapi dia masih ragu, misalkan masih ragu karena masih membutuhkan, maka boleh dia itu merdekakan seperempatnya atau setengahnya. Nanti kalau sudah mampu lagi maka bisa semuanya. Itu namanya sirayatul idki. Dalam pembahasan siratul idki ini, maka diperbolehkan rumahnya dan budaknya itu dijual. Al-Thani, pendapatnya nomor 2, la yubani, tidak boleh dijual. Artinya tempat tinggal, rumah dan budak itu tidak boleh dijual. Dalam apa? Yang pertama, at-tayammumu sarraha bihi Ibnu Qajjin fit Tajrid. Dalam masalah tayammum. Dalam masalah tayammum, artinya masalah tayammum tetap orang itu diperbolehkan tayammum selagi masih belum ada air. Selagi tidak ada air sekalipun beberapa tahun, maka diperbolehkan tayammum. Kalau misalkan umpamanya ada air tetapi harus membeli, ada air untuk dipakai wudu dan lain sebagainya, ya, untuk dipakai wudu. Nah, kemudian dia tidak mempunyai uang untuk membeli air pakai wudu tersebut, ya, atau pakai suci yang lain, tidak mempunyai uang. Apakah dia harus menjual rumahnya, ya, atau dia harus menjual budaknya? Maka di sini pendapat yang kedua mengatakan tidak usah dijual. Artinya nggak harus dijual. Budak itu tidak boleh dijual, rumah itu tidak boleh dijual. Yang kedua, al-akilatu jazama bihi ar-rawdatu asluha. Al-akilah ini adalah diat al-akilah. Al-akilah ini diatul akilah. Diat akilah yang diwajibkan kepada asabahnya orang yang membunuh. Jadi ketika ada orang membunuh orang, itu kan harus dikisos. Nah, ketika keluarga orang yang dibunuh itu memaafkan dengan minta diat, maka dia harus membayar diat sebanyak 100 onta. Nah, kepada siapa diat 100 onta itu? Nah, diat 100 onta itu kepada al-akilah, kepada asobahnya orang yang membunuh, kepada keluarganya orang yang membunuh, asobahnya orang yang membunuh. Nah, apakah untuk membayar diat itu dia harus menjual rumah dan budaknya, sedangkan dia tidak mempunyai apa-apa lagi kecuali rumah dan budak? Maka pendapat yang kedua ini mengatakan tidak harus menjual rumahnya dan budaknya. Dalam arti tidak boleh menjual rumahnya dan budaknya untuk membayar diat al-akilah.
Baik. Al-thalithu, yang ketiga, yuba'ani 'ala rajih. Yuba'ani 'ala rajih. Keduanya dijual, artinya tempat tinggal, rumah dan budak itu dijual 'ala rajih menurut kaul yang unggul. Dalam apa dijual itu? Yang pertama, alif at-taflis, bangkrut. Jadi orangnya itu sudah tidak mempunyai apa-apa lagi. Sawa'un ihtaja ilal khadim, sawa'un ihtaja ilal khadimi li zimanatin aw mansibin aw la. Sawa'un ihtaja ilal khadimi li zimanatin aw mansibin am la. Jadi orang yang bangkrut ini adalah dia mempunyai harta, dia mempunyai uang, dia mempunyai barang, tapi dia punya hutang, dan kalau dikeruskan barang-barangnya itu untuk bayar hutang itu nggak cukup. Itu namanya orang yang bangkrut. Nah, ketika terjadi kepada orang yang bangkrut ini bagaimana di dalam penjualan rumah dan budak itu? Maka di sini dikatakan yuba'ani, boleh menjual rumahnya bagi orang yang bangkrut, boleh menjual rumahnya dan juga boleh menjual khadimnya, boleh menjual budaknya. Sawa'un ihtaja il khadim, sama saja dia itu butuh kepada budak, lizimanatin, karena dia itu sudah lumpuh tidak bisa berjalan, al-mansibin, atau kedudukan. Dia punya kedudukan artinya kedudukan, misalkan dia termasuk seorang yang dipandang di masyarakat atau tokoh masyarakat atau dituakan di masyarakat atau dia pejabat. Mansib, mempunyai kedudukan di tengah-tengah masyarakat, ya. Atau tidak, maka dia diperbolehkan menjual rumahnya dan juga budaknya. Walaupun dia sebetulnya sudah membutuhkan rumah, walaupun dia sebetulnya membutuhkan budak, ya, membutuhkan budak karena dia itu sudah tidak bisa berjalan, misalkan zimani lumpuh, dia sudah lumpuh, kan kalau orang lumpuh kan membutuhkan orang yang menuntunnya kemana-mana. Walaupun membutuhkan seperti itu, maka tetap rumah itu boleh dijual. Wa fi qaulin mukharrajun minal kafarati. Wa fi qaulin, dan di dalam satu pendapat, mukharrajun minal kafarati. Jadi pendapat itu ditakwilkan. Mukharrajun, dikeluarkan atau ditakwilkan, minal kafarati, daripada membayar kafarat. Artinya ini masuk kepada apa? Masuk kepada membayar kafarat. La yuba'ani idza taja ilahima. Ya, dalam satu pendapat ini ditakwilkan, dimasukkan artinya disamakan dengan membayar kafarat, dalam arti la yuba'ani idza taja ilahima, tidak usah dijual dan tidak boleh dijual bila mana masih membutuhkan kepada keduanya. Artinya masih membutuhkan kepada rumahnya, masih membutuhkan budaknya, maka tidak usah dijual. Wa fi thalithin, dan di dalam yang ketiga, yubaul khadimu dunal maskan li'annahu awla bil baqa minal khadim. Jadi dijual saja khadimnya, budaknya itu dijual, tapi rumahnya enggak dijual. Ya, karena rumah itu lebih baik dan lebih utama untuk ditetapkan daripada budak. Artinya pilihannya ini begini. Pendapat yang ketiga ini pilihannya begini. Orang sudah bangkrut, tidak punya apa-apa lagi. Ya. Nah, kemudian apakah dia harus menjual rumahnya dan budaknya? Tadi dikatakan oleh ulama, satunya mengatakan tidak boleh, satunya mengatakan boleh, satunya mengatakan tidak boleh. Kemudian yang ketiga ini, maka kalau itu sudah terpaksa, yang boleh dijual adalah khadimnya. Artinya yang boleh dijual itu adalah budaknya aja dijual, rumahnya tidak, karena rumah itu lebih dibutuhkan untuk dibuat tempat tinggal. Wallahu alam bisawab. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Walhamdulillahirabbil alamin.